Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RSUD semua. Kembali lagi dalam acara Netizen Bertanya, Dokter Menjawab. Saya Dr. Lita yang akan menemani Sobat RSUD untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk dalam question box. Pada Q&A kali ini kita akan mengangkat topik mengenai kanker paru. Mungkin di antara sobat, entah itu orang tua, keluarga, teman, ataupun sobat sendiri saat ini sedang berjuang melawan penyakit kanker paru ini. Nah, untuk lebih memahami penyakit ini, mari kita bahas bersama pakarnya. Telah hadir bersama saya Dr. Nurhayati, spesialis paru, konsultan onkologi. Selamat datang dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok. Ya. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemarin ada beberapa minggu yang lalu saya sempat baca artikel nih dok. Nah, di artikel itu dikatakan bahwa penyakit kanker paru ini merupakan penyebab kematian nomor 1 akibat kanker di Indonesia. Yang sebelumnya itu ditempati oleh kanker payudara, dan angka peningkatannya itu cukup drastis dok, yaitu sekitar 13,2%. Padahal untuk jumlah penderitanya sendiri justru kanker payudara yang paling banyak dok. Sedangkan kalau kanker paru ini dia ditempati di urutan ketiga se-Indonesia. Nah, kira-kira apa ya dok yang menyebab kanker paru ini angka mortalitasnya itu cukup tinggi dok? Apakah kanker paru ini lebih berbahaya dibandingkan kanker payudara ataupun kanker-kanker yang lain dok? Mangga dokter bisa dijelaskan secara singkat mengenai kanker paru ini dok. Ya, terima kasih Dokter Lita. Ya, selamat siang Sobat RSUD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dengan Dokter Lita epidemiologi atau prevalensi kasus kanker paru. Kanker paru memang penyakit yang menakutkan ya. Jadi momok ya, ketika orang diponis, ya pasti diponis kanker paru, pasti udah down duluan. Ya, karena kenapa? Ya, pasien yang datang ke kesehatan, ke dokter, biasanya sudah ada keluhan, dan ketika diperiksa sudah stadium lanjut. Makanya kasus kanker paru itu lebih berbahaya ya dibanding yang lain ya, menempati urutan ketiga untuk kasus kanker paru di antara kasus kanker yang lainnya, seperti kanker payudara, kanker cervix ya, dan ketiga kanker paru. Ya, kanker paru ini kasusnya meningkat terus ya, dari tahun ke tahun meningkat. Dari prevalensi, apalagi kasus yang banyak sekali ya, kasus rokok yang sekarang, perokok ya, yang menjadi faktor resiko untuk terjadinya kanker paru. Seperti itu. Jadi faktor utamanya itu karena rokok ya dok ya? Sebenarnya tidak hanya merokok, jadi ada beberapa faktor yang menjadi faktor resiko kanker paru ya, makanya diperlukan screening ya, pasien-pasien yang mempunyai faktor resiko seperti usia di atas 45 tahun, ada faktor resiko misalnya rokok atau polusi misalnya indoor ya, indoor dan ada outdoor. Kalau indoor misalnya rumah yang beratapkan asbes, ya kemudian ada pembakaran ya, asap-asapan. Kemudian yang outdoor mungkin dari lingkungannya ada pembakaran, yang misalnya kita di Kerawang ada pembakaran kapur ya, atau di tempat kerja ada bahan kimia, dan juga yang tidak perlu, yang mudah kita lihat juga, kita perhatikan itu faktor genetik ya. Faktor genetik juga berperan untuk 2 kali resiko faktor kanker untuk terjadinya kanker paru, seperti itu.
Jadi pada intinya faktor resikonya itu ada dua ya dok ya, ada yang bisa diubah ataupun yang tidak bisa diubah ya dok ya. Ya bisa. Yang bisa diubah itu berarti yang seperti perilaku, perilaku, seperti itu ya, kayak kebiasaan, kebiasaan ya gitu ya, misalnya rokok ya harus sudah berhenti merokok. Apalagi kita sudah tahu faktor genetik. Faktor genetik gini, misalnya di keluarga ada yang kanker seamame, ya, kemudian ada yang kanker payudara, serviks, ya, itu biasanya dalam keluarga ada, ya, nggak mesti kanker paru, ya, di riwayat keluarga ada yang menderita sakit kanker, itu biasanya mempunyai faktor resiko. Jadi kita bisa dengan ada faktor resiko itu, dengan kita bisa screening lebih awal. Jadi dengan screening lebih awal lebih mudah terdeteksi, ya, kanker paru. Jadi tidak biasanya kan kalau untuk yang awal-awal ya kanker paru itu tidak ada keluhan, ya tidak ada keluhan, kecuali memang sudah di parunya sudah ada massa yang membesar yang sudah menimbulkan gejala batuk atau sesak napas, ya, itu pasien kadang-kadang ketika ada keluhan baru datang dan ketika diperiksa dia sudah end stage atau stadium lanjut, ya. Gitu. Maka dari itu penyebab mortalitasnya tinggi karena itu kali ya, karena itu ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa kanker paru itu adalah pertumbuhan tidak normal, ya, dari sel. Jadi sel tuh tiap ini ada perubahan pertumbuhan sel. Kalau yang tidak normal dan berlebihan, ya, yang terjadi pada parenkim paru, nah itu bisa menjadikan jadi sel kanker, ya, atau bahkan pada sel saluran nafas, kena pajanan terus, asap rokok atau asap pembakaran, terjadi perubahan dari sel, jadi nantinya bisa untuk faktor resiko kanker paru, ya. Baik dokter, terima kasih penjelasan singkatnya dok. Kalau begitu kita lanjut aja, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat RSUD ya dok ya. Baik, yang pertama ini ada pertanyaan, bagaimana membedakan kanker paru dengan gejala penyakit paru yang lain dokter? Ya, sebenarnya ya kita lihat, kita pasien datang, kita tanyakan ada keluhannya apa, misalnya batuk sudah berapa lama, ya, misalnya ada batuk yang kronis, kita mesti curiga selain kanker paru yang ringan, misalnya apakah yang sekarang kasus tertinggi masih di Indonesia itu kasus TB paru, bisa aja batuk lebih dari 2 minggu, kita bisa memeriksakan yang ringan penyakit infeksi seperti kanker paru atau ada batuk atau demam, pneumonia, ya, biasanya yang akut. Jika misalnya berkelanjutan, batuk tidak sembuh-sembuh, berat badan terus menurun, misalnya sakit TBC paru sudah diobatin tidak sembuh-sembuh, ya, kemudian berat tidak ada perubahan, ya, kita bisa curiga ketika ada pemeriksaan, ya, dengan foto torak tidak ada perubahan, ya, kita bisa periksa curiga kanker paru. Apalagi ditambah dengan adanya faktor-faktor resiko. Ya, kita tahu sendiri ya Sobat RSUD Karawang bahwa Karawang itu kan daerah industri. Perokok juga masih banyak kebiasaan perilaku oleh masyarakat Karawang. Ya, jadi bahaya merokok banyak tidak ada untungnya, ya, karena dari asap rokok ya tidak saja membahayakan yang merokok tapi yang perokok pasif. Jadi kasus kanker paru itu tidak hanya yang merokok saja, yang tidak merokok, perokok pasif pun banyak yang terjadi. Ya, banyak terjadi kasus pasien yang tidak merokok. Setelah ditanya ternyata pasiennya perokok pasif. Ya. Oke, baik. Mungkin selain pertanyaan kedua dok, ini selain rokok, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kanker paru? Tadi kita sudah singgung ya Sobat RSUD bahwa faktor-faktornya itu ada dibagi dua, baik yang bisa diubah maupun yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu bisa genetik,
Terus kalau yang maaf, yang tidak bisa diubah itu yaitu genetik. Kalau misalkan yang tidak bisa diubah, yang bisa diubah yaitu karena merokok, lingkungan ya dokter ya. Oke, mungkin kita lewatkan saja pertanyaan yang ini ya dok. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ada pertanyaan 10 tahun lalu nenek saya meninggal karena kanker kelenjar getah bening dok. Nah terus 1 tahun lalu bibi saya didiagnosis kanker paru. Apakah keduanya ini ada hubungannya dok? Tadi sudah dijelasin dokter Lita ya, bahwa faktor genetik ya. Nah itu ada kelenjar ya, kelenjar getah bening ya, tumor kelenjar getah bening. Nah itu berarti faktor resiko genetiknya ada di faktor keturunan, entah di orang tua, di bibi atau kakek nenek atau saudara yang sedarah ada yang menderita kanker. Ya ini banyak sekali terjadi ya, banyak kasusnya, karena yang mempunyai faktor resiko kanker paru ya untuk genetik itu 2 kali lebih besar untuk terjadinya kanker paru, untuk mendapatkan kanker paru. Jadi yang mempunyai faktor genetik ya harus antisipasi dengan pola hidup yang bisa tadi ya, yang bisa diubah perilakunya, yang merokok ya tidak merokok. Kita lihat juga sekitar rumah kita apakah faktor-faktor polusi indoor ya seperti asbes ya, kalau bisa jangan, karena proses keganasan ya, misalnya dari sel normal ke sel yang tidak normal itu perlu waktu yang lama ya, bisa sampai 10 tahun ya, apalagi itu paru penyebab bahan-bahan yang bersifatnya karsinogenik seperti radon, kemudian asbes ya, kemudian nikotin yang paparan kayak asap rokok. Itu asap rokok itu kan terus pajanannya menahun ya pada saluran nafas yang membuat perubahan sel, sel jadi yang sifatnya karena pertumbuhan yang sel berlebihan lebih dari normal ya, ada tahap-tahapnya yang menjadi sel itu menjadi ada misal displasia, perubahan dari bentuk sel jadi sel kanker gitu ya. Jadi tidak mesti kalau kanker kelenjar getah bening nanti diturunkannya kanker kelenjar getah bening lagi ya? Tidak pasti ya dok? Iya tidak pasti ya. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mudah-mudahan jelas ya sobat RSUD. Ya oke. Yang keempat yaitu berapa lama kanker paru stadium awal bisa berubah ke stadium berikutnya dok? Jadi kira-kira ya dengan screening ya kita lebih mendeteksi ya, dapat deteksi dengan screening, walaupun apalagi tidak ada keluhan, kita mempunyai faktor resiko, ternyata bisa kita lakukan dengan CT scan low dose ya, low dose jika terdapat misalnya ada ukurannya berapa, didapatkan lebih dini, makin lebih dini lebih dini didapatkan kanker paru, tentunya ada ukurannya lebih kecil, keluhannya tidak ada, stagingnya kita bisa lihat ya. Jadi untuk kanker paru itu kalau staging dini, staging 1, staging 2 itu bisa dilakukan ya operasi. Tapi kalau sudah fase lanjut ya 3B atau stadium 4 itu tidak bisa dioperasi ya. Itu juga dilihat, dia nama kanker paru perlu dijelaskan di sini ada 2 jenis. Ada 2 jenis yaitu non small cell carcinoma dan small cell carcinoma. Ya, yang banyak yang terjadi pada perokok tuh yang small cell carcinoma, dan angka survivor rate-nya ya sangat ganas, penyebarannya sangat cepat dibandingkan non small cell. Non small cell carcinoma itu penyebarannya agak lebih lama. Biasanya bukan perokok juga bisa terjadi pada non small cell. Terus kemudian mutasi yang sering pada non small cell itu
dari sebagian besar yang terjadi ya kasusnya sebagian besar kan non small cell 80%. 60%-nya itu dia udah ada mutasi, bisa mutasi, dan itu pengaruh dengan kita tahu adanya mutasi pada sel yang non small cell itu bisa dijadikan untuk terapi nantinya, targeted terapi. Ya kalau small cell ya kasusnya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan small cell, tapi dia lebih ganas ya. Survival rate-nya, angka kematiannya lebih tinggi. Ya. Baik, dokter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Ini ada kira-kira komplikasinya apa saja, dok, yang bisa terjadi pada kanker paru ini, dok? Kanker paru komplikasi ya, yang mungkin sobat RSUD kalau sudah kanker paru yang ditanyain pastinya udah metastasis belum, udah penjalanan kemana, ya. Jadi untuk setelah didiagnosis pemeriksaan dengan CT scan terbukti ada kanker paru, itu harus tahu jenisnya dulu. Jenisnya apa? Small cell atau non small cell. Seperti tadi kalau yang small cell lebih mudah penjalarannya. Ya kalau non small cell bisa lanjut ya, bisa lebih lama. Tapi semuanya bisa, kalau yang namanya sudah stadium lanjut berarti sudah meta, bisa ya. Stage 4 ya, stage 4 itu bisa meta kemana saja, bisa meta ke tulang, kemudian ke otak, ya bisa ke hepar, itu yang paling sering. Makanya untuk tata laksana selanjutnya itu harus kanker paru, jadi tahu jenisnya, jenisnya apa itu wajib, tahu jenisnya apa, stadium atau stagingnya berapa, ya. Dari staging itu sudah didapatkan udah ada meta kemana, baru kita terapi ya, untuk terapi ya. Baik, dokter. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bertanya, dok, bolehkah konsumsi obat herbal, dok, untuk mengatasi kanker paru ini, dokter? Ya, obat herbal, ya makasih dokter Lita ya. Obat herbal sebenarnya sah-sah aja. Apalagi orang biasanya ya untuk masyarakat Karawang ya, satu penyakit kanker paru memang prognosisnya itu kurang bagus ya. Dari data survival itu untuk non small cell aja 5 tahun. 5 tahun. Ya 5 tahun sudah bagus ya, apalagi yang small cell. Ya small cell itu lebih lebih dekat lagi ya, lebih tinggi lagi, untuk survivalnya lebih kecil. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dok. Di sini ada yang bertanya, bolehkah konsumsi obat herbal, dok? Ya, makasih dokter Lita. Memang obat herbal ini banyak sekali di pasaran. Ya, sebenarnya sah-sah aja ya untuk memberikan obat herbal pada pasien kanker paru. Ya, mau stadium dari awal, stadium lanjut, tapi tentunya harus diperhatikan sesuai dengan anjuran dokter. Ya, jadi tahap-tahapannya ikutin anjuran dokter. Karena tiap tahapan, tiap stadium beda perlakuannya. Kalau stadium 1, 2 kan tadi sudah dijelaskan bisa operasi. Kalau stadium lanjut ya dengan tahapan bisa kemo, radioterapi. Ikuti tahapan sesuai dengan jenis sel kanker, kemudian performance-nya ya beda perlakuannya. Misalnya pasiennya disesuaikan dengan keluhannya. Kalau misalnya keluhannya berat, apakah perlu radioterapi dahulu atau memang pasiennya sudah stabil, dilanjutkan misalnya terapinya dengan kemo. Pilihannya bisa kemoterapi, bisa oral, atau bisa sistemik atau dengan infus, seperti itu. Jadi obat herbal ini sebagai pelengkap. Tapi tetap jangan lupa dikonsultasikan dulu ke dokternya. Apakah obat herbal ini bisa dipakai atau tidak? Ya, gitu. Jadi begitu ya sobat RSUD, boleh-boleh aja, asal tetap harus sesuai seizin dokter ya. Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya lagi, dok, apakah ada makanan yang menjadi pantangan, dok, pada pasien kanker paru? Biasa pasien kanker paru kan nafsu makannya menurun, ya, berat badan menurun, tidak nafsu makan. Nah, itu sedangkan dituntut untuk supaya
tidak memperburuk kanker paru, untuk meningkatkan quality hidup, ya, angka ketahanan hidup. Tentunya makanan sangat berperan supaya juga tidak terjadi proses inflamasi, infeksi-infeksi sekunder yang didapatkan pada pasien kanker paru. Kemudian pasien kanker paru kan bisa juga selain kanker parunya mungkin aja bisa terjadi infeksi-infeksi lain. Jadi ketahanan tubuh atau daya tubuh dengan nutrisi yang baik, ya, dengan selain pola hidup, makan yang teratur, ya, kita ada pilihan-pilihan terapi, sudah tidak nafsu makan, jadi bisa diberikan apa aja. Ya, sebenarnya tidak ada obat-obat atau tidak ada makanan-makanan yang dilarang. Ya, pokoknya belikan aja makanan yang enak-enak. Ya, tentunya disesuaikan dengan penyakit penyertanya. Misalnya ada kanker paru, ada diabetesnya. Ya, tentunya disesuaikan dengan tata laksana atau pengobatan diabetesnya, disesuaikan dengan gula darahnya. Kalau yang misalnya kolesterol, ya jangan terlalu banyak yang makanan yang berminyak atau gorengan. Ya, disesuaikan dengan penyakit penyertanya, ya. Itu baik, dokter. Kita lanjut lagi aja ya, dok. Di sini ada pertanyaan. Kan tadi faktor utama salah satu penyebab kanker paru itu adalah merokok, ya, dok. Nih ada yang bertanya bagaimana cara biar bisa berhenti merokok nih, dok. Mungkin dokter bisa sharing tips and triknya nih buat sobat RSUD. Ya, ini yang selalu misal kanker paru, pasien kanker paru kan sebagian besar disebabkan karena faktor rokok, ya. Tapi tetap aja di rokok udah ada kemasan dari bungkus rokoknya akan kanker paru, bentuknya kanker paru sampai lehernya sampai bolong-bolong seperti itu, ya. Kelihatannya juga ngeri, tapi tetap aja banyak yang ngerokok, ya. Jadi jangan sampai jadi memang dengan merokok juga nanti akan bisa aja tidak kanker paru, tapi tetap itu jadi kita atur kalau memang mau hidup sehat, apalagi sudah faktor merokok, kita untuk memberhentikan merokok itu niat dulu, niat dulu. Oh, kita harus memberhentikan rokok. Kalau tanpa niat ya susah. Niat yang kuat untuk berhenti merokok. Setelah niat, kita beri motivasi pada diri sendiri, ya. Kemudian ketika kita mesti tahu juga nih kapan sih rawan-rawan udah niat tidak mau berhenti merokok, mulai kapan nih kita tentukan. Misalnya mulai besok kita berhenti merokok, ya. Terus kita juga mesti mensiasati nih, ketika kapan-kapan nih kita kapan waktunya yang menjadi godaan merokok, seperti apa? Misalnya kan habis makan, ya, habis makan biasanya pengennya ngerokok, walaupun ngerokok habis makannya cuma 1-2, ya itu kita mesti siasati. Terus misalnya ngopi-ngopi gitu, nongkrong, ya kita kurangin dengan kegiatan yang lain. Ya kalau nongkrong begadang, kita kan mau temennya ngerokok, ya. Kita cari kegiatan ketika habis makan. Kita apa sih kegiatan? Misalnya habis makan kita jalan-jalan dulu lah, muter-muter, ya. Kemudian terus kita kurangin nongkrong, apalagi teman-teman yang perokok, ya, teman-teman yang perokok, ya, kita harus berani menolak juga. Oh, saya lagi tidak merokok, gitu. Harus berani, ya, tekad kuat. Memang godaannya banyak, ya, godaannya. Ngerokok juga bisa, nggak ngerokok juga bisa mati. Apalagi ngerokok juga sama ini, ya, nggak jadi bisa alasan-alasan kayak gitu, ya. Kemudian ada juga, ya, misal hipnoterapi, ya, untuk sugesti, ya, ada terapi beberapa itu hipnoterapi, atau bahkan ada terapi untuk kita niatnya bagaimana nih, mau langsung berhenti, ya, atau memang dikurangin, ya, tapi mesti konsisten. Ya, habis itu mau berhenti merokok, nggak apa-apa, ya, ngerokoknya dikurangin,
Ya, atau ada terapi pilihan, misalnya ada yang pads ada ditempel nikotin, itu agak ngurangin ada, bahkan ada klinik berhenti merokok. Ya, di sana bisa dikasih obat untuk berhenti merokok. Kan obat nikotin ya, nikotin itu kandungan zat yang berbahaya dalam rokok itu yang bikin kecanduan. Ya, dibikin kecanduan. Jadi pengennya ngerokok, makanya dikasih obat yang supaya menghilangkan candu itu. Ya, jadi dengan semuanya itu kita disiplin, ya insya Allah niat ya, jangan sampai kena kanker paru dulu baru berhenti merokok. Ya, kita tahu rokok itu kan berbahaya. Ya, rokok berbahaya, nggak ada manfaatnya. Sekarang ada pengganti rokok elektrik, itu lebih berbahaya lagi ya, sobat RSUD Karawang. Jangan sekali-sekali pakai rokok elektrik sebagai pengganti ngerokok, sama aja. Ya, itu kan dari kimia juga, yang pajanan asap. Asapan itu kandungannya kan merusak saluran nafas. Kalau terjadi yang terus-menerus, memang pada saat kita merokok dengan rokok elektrik, kita happy-happy aja. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa bahayanya. Ya, usia berapa. Kayak selain kanker rokok juga kan ada penyakit paru yang disebut PPOK, penyakit obstruksi kronik yang disebabkan karena rokok. Ya, itu gejalanya seperti asma, tapi gejalanya setelah usia tua, misal di atas 50 tahun. Jadi untuk melakukan aktivitas pasiennya merasa sesak. Padahal dia tidak ada riwayat asma, itu sebagian besar karena rokok. Jadi mungkin sekarang tidak merasakan akibat langsung dari rokok yang berat, ya, tapi nanti suatu saat itu pasti ada aja kadang-kadang ya, perubahan saluran nafas, ada aja keluhan. Kalau yang langsung misal ngerokok kan biasanya batuk, ya, batuk, kalau habis ngerokok batuk, ya, itu yang lebih sering gitu. Ya, jadi gitu, pada gitu. intinya balik lagi ke dirinya sendiri. Iya, ya, harus niat, punya niatan yang kuat. Iya. Ya. Baik dokter. Ya, tanpa niat yang kuat ya kadang susah, banyak godaan di luar. Iya, betul dokter. Ya, gratis cobain rokok gitu ya. Iya dokter. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir dok, dan ini juga yang paling banyak dipertanyakan dari sobat RSUD. Apakah kanker paru ini bisa sembuh dokter? Ya, maka dari itu ya, ketika sudah divonis kanker paru, ya kita obat-obatan hanya memperpanjang masa hidup. Tadi yang saya bilang tergantung jenisnya. Ya, jenisnya kan ada yang penyebaran cepat, ya, kayak small cell. Itu rata-rata sudah diobati itu bisa sampai survival rate-nya ya bisa sampai 2 tahun. Ya, kemudian yang non small cell itu kesintaan waktunya ada penelitian tuh bisa sampai 5 tahun. Itu sudah dengan obat terapi. Ya, walaupun semuanya kita bukan memprediksi dengan kanker paru sebentar lagi meninggal semua, kita serahin sama Allah ya. Tapi itu penelitian menunjukkan seperti itu. Jadi kanker paru itu kanker paru tidak bisa diobatin. Hanya sudah divonis, bagaimana cara memperpanjang waktu itu sangat berharga. Kanker paru obatnya mahal kan, kanker paru. Ya, untuk obat kemo mahal, sinar mahal, dan tidak semua rumah sakit ada melayani kanker paru. Kadang-kadang sudah divonis kanker paru kan mesti dirujuk. Ya, ya mudah-mudahan sobat RSUD ya Karawang, doakan saja RSUD Karawang ini menjadi nantinya akan pusat pelayanan kanker ya dok. Ya, doain. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Ya, nggak perlu jauh. Ya, selama ini kita rujuk ke pusat, ke Jakarta, ke Bandung. Ya, mudah-mudahan doain aja ya. RSUD akan cepat menjadi rujukan kanker. Amin. Ya. Ya. Baik, luar biasa ya sobat RSUD, semua pertanyaan dijawab lengkap.
jelas dan sampai tuntas. Terima kasih banyak dokter telah hadir di sini. Berhubung semua pertanyaan sudah kita jawab semua. Semoga apa yang sudah kita berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup acaranya. Terima kasih banyak dokter telah hadir di sini. Sama-sama, Dokter Lita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RSUD, sampai jumpa lagi di acara berikutnya.